Ketika dulu Lucifer dan sepertiga malaikat di surga memberontak, mengapa dulu iblis dan antek-anteknya cuma dibuang dan diusir dari surga oleh Allah? Kenapa Allah tidak langsung menghabisinya saja? Jika sebelum dunia dijadikan, Allah sudah melenyapkan iblis, bukankah kondisi dunia ini akan lebih baik? Adam dan Hawa tidak perlu jatuh dalam dosa gara-gara digoda iblis. Penderitaan yang tidak ada habisnya di dunia ini akan lenyap. Mengapa Allah tidak langsung membinasakan Lucifer saja langsung ketika dulu dia memberontak? Mohon tanggapan Pak Henry. Oke, baik. Saya perlu sedikit meluruskan ya beberapa, karena saya ketika tadi saya mendengarkan pertanyaan yang dibaca ada beberapa asumsi yang saya rasa kita perlu luruskan. Yang pertama ya, tidak tepat jikalau penderitaan di dunia dikatakan untuk seterusnya. Karena kan ada penebusan, begitu ya, ada juga nanti hidup yang kekal. Dan yang kedua ya, jangan juga berpikir bahwa manusia tidak berkesempatan menolak godaan ular. Jangan berpikir bahwa manusia itu memang no chance, lawannya terlalu besar, pasti kalah. Tidak loh. Jika dalam teologi reform ya, salah satu misteri sebetulnya adalah kok bisa Adam itu jatuh? Karena seharusnya tidak, itu bukan sesuatu hal yang kita anggap ya sudah semestinya seperti saya kalau lawan petinju kelas berat saya kalah. Tidak begitu loh. Karena Yesus di padang gurun menang atas godaan iblis. Dan tentunya ya kalau kita percaya, jangan kita mengatakan ya dia kan Yesus. Karena mengatakan seperti itu berarti seolah-olah kita meragukan kesungguhan Yesus menjadi manusia. Ya, jadi kita jangan mengasumsikan bahwa manusia itu pasti kalah melawan iblis. Ini dua yang kita perlu untuk koreksi dulu. Nah yang ketiga, nah ini perlu lebih diperdalam juga ya. Jangan berpikir bahwa tanpa ular manusia tidak dapat atau tidak perlu diuji. Gitu ya. Karena pertanyaan tadi mengasumsikan itu tuh dalam pembacaan saya ya. Jangan loh. Karena tetap manusia itu punya kehendak bebas. Ada atau tidak ada ular, ya jatuh atau tidak jatuh iblis, ujian itu akan ada. Ya karena sekali lagi ya saudara, bagaimana bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau saudara tidak ada kemungkinan tidak mengasihi Tuhan. Ya bagaimana saudara bisa disebut jujur kalau saudara tidak ada kemungkinan untuk tidak jujur. Ya jadi ujian itu sesuatu hal yang harus, terlepas ada ular atau tidak ada ular. Ini perlu dibereskan nih. Ya karena meskipun Tuhan membiarkan ular nggak binasa, kalau Tuhan menutup Taman Eden gitu ya, apa emangnya ular bisa masuk? Ya tidak bisa juga kan. Ya jadi jangan berpikir bahwa kalau tidak ada ular, manusia tidak diuji atau tidak perlu diuji. Tetap perlu, tetap harus. Dan ini yang terakhir, jangan pikir kalau ujiannya tidak melibatkan ular pasti menang. Gitu ya. Gitu ya. Saya kalah hanya karena ada ular, kok nggak ada ular manusia pasti itu bisa menang. Enggak. Ya, jadi beberapa asumsi dari pertanyaan tadi perlu dibereskan ya, sehingga kalau saudara memikirkan baik-baik jawaban saya, harusnya even bahkan kita nggak tahu kenapa Tuhan tidak melemparkan nggak kemudian Tuhan seolah-olah Tuhan kok menyusahkan saya nih, menyusahkan manusia. Enggak sih, sama sekali tidak. Dan kenapa Lucifer bisa jatuh gitu ya, kenapa setan atau malaikat bisa jatuh ya sama ya, karena malaikat bisa taat. Ya, sehingga kalau kita bertanya kenapa malaikat kok bisa jatuh, itu sama dengan kita bertanya malaikat kok bisa taat. Harusnya kalau malaikat bisa taat, ya berarti malaikat bisa tidak taat, kecuali malaikat robot. Nah kalau malaikat robot, ya kita nggak perlu tanya kenapa malaikat bisa taat ya. Ya tapi ya mereka juga tidak mungkin tidak taat. Jadi ini kita mesti melihat ya, kenapa malaikat bisa jatuh, ya karena malaikat bisa taat. Ya ini dua hal yang mesti dilihat bersama-sama.